Dari politisi, menteri, legenda timnas hingga ada pula selebritas yang siap memperebutkan kursi kepengurusan PSSI untuk periode 2022-2027. Dan ini pun tentu mendapat perhatian ya dari warganet. Kita akan langsung simak dan bahas bersama apa saja sih kira-kira respons dari warganet. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan lead analis Drone Emprit, Mas Rizal Nova Mujahid. Selamat malam Mas Nova. Selamat malam Mbak Mistri. Langsung kita akan bahas nih analisis dari Drone Emprit. Kalau bicara sentimen warganet nih melihat nama-nama yang ada di bursa calon pengurus PSSI yang sudah beredar seperti apa Mas? Kalau melihat sentimennya kebanyakan memang positif ya. Sebagian besar itu 60% itu sentimen yang positif. Kalau kita gabungkan dari semua nama-nama yang ada di calon ketua itu 60% diantaranya bernada positif dan bernada dukungan atau harapan ada tentang PSSI depan gitu. Hanya 30% yang nadanya negatif secara umum seperti itu Mbak. Oh, emosi yang ditampilkan dari adanya nama-nama yang ada di bursa pengurus PSSI itu seperti apa Mas? Ya, kalau emosi ini cukup menarik ya. Kalau kita gabungkan antara analisis sentimen dengan analisis emosi akan kelihatan sebenarnya emosi seperti apa. Jadi ada yang paling tinggi itu sebenarnya emosi joy, bahagia gitu ya. Tapi sebenarnya kebahagiaannya ini agak-agak negatif. Misalnya begini, kepada Zainuddin Amali dan Lanyala itu mereka tawa, mencemooh gitu. Zainuddin Amali, bahasa netizen itu, kamu kan tuh menteri, kenapa juga harus mencalonkan diri menjadi ketua PSSI? Artinya kamu bisa mengawal PSSI tanpa menjadi calon wakil ketua, maaf, bukan ketua ya. Lalu kepada Lanyala Mataliti, kebanyakan ngomongin latar belakang Lanyala kemarin itu kan dinilai tidak memimpin PSSI. Jadi emosinya memang kelihatan joy tinggi, tapi sebenarnya kebanyakan adalah justru mencemooh dua tokoh itu. Selain itu juga ada harapan ya, ada harapan kepada Erick Thohir. Erick Thohir diharapkan bisa memperbaiki kondisi PSSI ke depan seperti itu. Tetapi demikian, publik juga kelihatannya agak pesimis. Agak pesimis akan terjadi perbaikan di tubuh PSSI. Trust publik pada PSSI itu tidak terlalu tinggi. Trustnya justru perbincangan dengan dengan bahasa yang trustnya tinggi, tapi justru negatif sifatnya. Misalnya, kalau PSSI kalau nggak dibubarkan semuanya gitu kira-kira, kalau tidak dibubarkan semuanya dan dimulai dari awal lagi, nggak akan ada perubahan di PSSI. Kira-kira seperti itu di perbincangan tentang PSSI. Jadi emosinya agak gimana gitu ya, negatif kebanyakan kayak gitu. Oke, kalau kita bicara soal emosi yang cenderung kemudian disalurkan melalui media sosial ini adalah negatif begitu ya. Tapi kalau kita bicara tagline yang juga diusung oleh sejumlah calon yang namanya ada di bursa kepengurusan PSSI, ada bersih-bersih PSSI begitu, kemudian nanti ada perbaikan PSSI yang digaungkan begitu, yang diharapkan bisa dilakukan. Kalau dari respons warganet, apakah kemudian warganet ini menunjukkan optimismenya Mas Nova atau justru malah sepertinya akan sama saja begitu? Catatan warganet itu sebagian besar adalah meminta agar PSSI dibubarkan lebih dulu. Oke. Atau setidaknya pengurus-pengurus yang lama itu dibersihkan semua. Jadi kepercayaan publik pada PSSI itu sudah sedemikian rendahnya, sehingga perbincangannya ke situ ya, ke arahnya itu udahlah bubarin aja ini PSSI kayak gitu. Kalau melihat tagar-tagar yang banyak beredar, justru yang tinggi adalah tagar yang mendukung Erick Thohir. Oke. Dan kalau kita lihat memang akun-akunnya itu akun-akun yang memang konsisten mendukung Erick Thohir gitu.
Tapi selain itu ada beberapa tagar yang juga menarik, misalnya bola badut. Itu isunya ya gimana ya? Apa isinya tuh Mas Nova? PSSI, gitu. Oke, baik. Banyak lagi. Ini terkait dengan akun-akun yang ada. Ini jadi satu hal yang menarik. Saya mau tanya dulu tapi kepada Mas Nova begitu. Analisis yang dilakukan Drone Emprit ini mungkin bisa dijelaskan dari rentang waktu kapan sampai kapan. Dan kalau melihat sebarannya ini tadi, sentimen-sentimen positif yang mungkin diberikan kepada Erick Thohir seperti yang tadi disebutkan. Ini asalnya dari akun-akun yang memang sudah konsisten seperti yang tadi disebutkan. Dan sebarannya seperti apa kalau kita bicara demografi Indonesia? Oke, kalau melihat sebarannya, kalau melihat peta sosial networknya, kelihatan ada dua klaster besar, yaitu klaster pendukung Erick Thohir, dan ini besar sekali di satu sisi, dan klaster katakan football enthusiast. Ada juga di situ, di klaster football enthusiast itu ada juga aktivis ya. Dan kalau melihat petanya, memang yang football enthusiast ini hampir semuanya mengkritik PSSI yang ada sekarang, utama dengan berbagai macam permasalahan yang ada dari kanjuruhan, penghapusan liga dan seterusnya, sampai harapan dan kekecewaan PSSI ke depan. Mungkin PSSI bakalan lebih baik atau bagaimana gitu. Sebaliknya kalau melihat dari klaster Erick Thohir, memang hampir semuanya itu pendukung Erick Thohir gitu. Beberapa juga kelihatan ada banyak sekali, selain pendukung ini ya, kelihatan juga ada beberapa semacam influencer yang mendukung Erick Thohir. Saya sebut aja Pangeran, Siaan itu mereka mendukung Erick Thohir. Beberapa akun yang juga konsen dengan sepak bola juga mendukung Erick Thohir. Jadi kelihatan banget dukungan pada Erick Thohir itu tinggi. Alasan yang disampaikan melalui akun-akun tersebut apa, Mas? Kenapa, Mbak? Alasannya? Tonnya tipis, kalau yang mendukung Erick Thohir hampir semuanya positif ya. Sentimen negatif itu sedikit sekali pada Erick Thohir, misalkan sentimen negatifnya itu tentang double jabatan kayak gitu. Ya kan di kementerian sama ini dengan Menteri Olahraga. Yang dipertanyakan itu nanti double jabatan. Yang kedua yang dipertanyakan pada Erick Thohir itu adalah keberaniannya untuk melakukan bersih-bersih. Kayaknya nih kalau ini sama Erick Thohir gitu kan, yang baru semuanya sekalian bakal terjadi di PSSI yang lebih baik. Begitu suara netizen. Baik, kalau dari rentang usia berarti Mas untuk dukungan yang diberikan misalnya kepada 1-2 calon yang tadi disebutkan? Kebanyakan memang ada di rentang 18 sampai 29 tahun, generasi Z sama generasi milenial ya, 30 sampai 40-an. Itu yang paling banyak berbicara tentang perbaikan sepak bola di Indonesia. Terpusat di Pulau Jawa kah, Mas? Kemudian? Ya. Terpusat di Pulau Jawa atau mungkin menyebar di seluruh wilayah Indonesia atau seperti apa, Mas? Kebanyakan memang kota-kota besar di Pulau Jawa, tapi ini balik lagi karena yang paling ramai, yang paling bawel di media sosial itu memang Pulau Jawa. Tapi itu bukan berarti tidak ada perbincangan di pulau lain, di kota-kota besar, di Medan misalkan, lalu di Bali, di Madura juga itu juga percakapannya cukup tinggi. Tapi memang konsentrasi tertingginya ada di Pulau Jawa. Ada di Surabaya terutama, Malang, Jakarta, Bandung, dan seterusnya. Baik, terakhir Mas Nova, kalau kita bicara tentang kriteria calon ketua umum PSSI yang diharapkan oleh warganet, dari hasil analisis dari Drone Emprit, seperti apa Mas Nova? Satu sih sebenarnya yang paling mendasar atau yang paling sering muncul adalah bersih-bersih, kata bersih-bersih. Kata bersih-bersih PSSI. Kata ini juga yang kemudian ditangkap oleh Erick Thohir dalam cuitannya tentang membersihkan PSSI. Itu kata ini juga yang kemudian direspon oleh Lanyala untuk membersihkan preman-premanisme di PSSI. Jadi satu kata
bersih, punya kemauan dan kemampuan untuk melakukan bersih-bersih di tubuh PSSI. Selain itu tentu saja mengikuti di dalamnya adalah integritas, ada yang independen, ada juga yang memiliki kemampuan atau pengalaman manajemen olahraga yang baik, kalau bisa kelas dunia, gitu. Dan ini hanya berujuk pada satu orang, ya. Tapi integritas itu juga itu yang paling penting, ya. Oke, baik. Dan semuanya itu berhubungan dengan bersih-bersih PSSI. Bersih-bersih PSSI dan semuanya hanya bisa dibuktikan nantinya ketika nama-nama yang ada di bursa kepengurusan PSSI ini benar-benar kemudian terpilih, menjalankan tugasnya, apakah memang benar-benar bisa dilakukan atau tidak nih bersih-bersih PSSI-nya. Terima kasih banyak atas analisa Anda, lead analis dari Drone Emprit, Mas Rizal Nova Mujahid sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih, Mbak.